Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kerajaan surga. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali, di mana setelah seminggu kita melakukan kegiatan kita dan kita datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian kita dan kita mau naikkan setiap syukur bagi Tuhan. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan kami merasakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Kau sanggup menyelamatkan hidup kami. Kau memberikan setiap kami hati yang mengasihi Bapa. Kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Bapa. Kami mau naikkan setiap pujian kami bagi-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau beribadah. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita, Gloria. Muliakan
kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita teduhkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Namamu selalu indah dalam hidup kami Tuhan. Yesus
dari hati kami yang paling dalam. Inilah ucapan syukur yang paling tulus, bahwa sesungguhnya cuma Engkau yang layak untuk menerima pujian. Buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan kepada setiap kami. Memang Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah dan persoalan selalu ada. Tetapi hari ini, ketika kami berdiri di hadapan hadirat-Mu dan kami naikkan ucapan syukur, itu menandakan bahwa Engkau menjagai dan menyertai kami sehari demi sehari. Dan satu minggu ini Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan rezeki, Engkau yang menjagai dan masih ada keluarga, tempat berteduh, semuanya baik. Engkau yang memelihara. Sebab memang Engkau berjanji akan terus menjagai kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang bersekutu untuk mengucap syukur atas segala apa yang sudah Engkau buat kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, masih sehat dan masih bernafas, itu bukan sebab kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun pada hari ini kami datang dengan segala permasalahan kami, terkadang masalah itu begitu sukar dan sulit dan berat, bahkan seakan-akan tidak mungkin bagi kami. Namun kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah, Engkau berkuasa, Engkau sanggup buka jalan, Engkau sanggup menyembuhkan. Dan bukan cuma itu saja, Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala sembah, puji, hormat, syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan kiranya menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Firman yang menyembuhkan, Firman yang membuka jalan, Firman yang menghiburkan. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Ya, seperti biasa, setiap di minggu pertama di awal bulan, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Suatu ibadah, perjamuan kudus, hal yang alkitabiah, yang Tuhan sendiri katakan, perbuatlah ini untuk mengingatkan akan daku, kata Yesus, bahwa untuk mengingatkan bahwa Allah melalui Yesus Kristus itu sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Itu sebabnya kalau kita ada sampai hari ini semua adalah anugerah. Saya akan mengajak kita membaca dulu beberapa ayat yang kita akan lihat bahwa semua anugerah ini mengandung hal yang baik buat kita. Kita akan baca dalam Galatia. Galatia pasal 1 mulai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, dan tentunya kepada kita juga saat ini, bahwa damai sejahtera dan kasih karunia itu sudah diberikan kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita yang percaya dalam Yesus Kristus. Semua itu dari Allah, damai sejahtera itu. Dan melalui Yesus yang mati
untuk menebus dosa kita, untuk menebus, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Dan itu ditunjukkan oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam suatu pengorbanannya. Dan itu semua mendatangkan kemuliaan, tentunya kemuliaan bagi Allah. Itu sebabnya tadi kita katakan bahwa sesungguhnya kalau kita ada sampai hari ini semua adalah anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus dalam korbannya, dalam kematiannya untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Kenapa begitu? Karena dunia memang sudah tercemar dengan dosa dari sejak awal, sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi itu sebabnya kita harus bersyukur. Itu sebabnya kita harus ingat selalu bahwa Yesus itu sudah terlebih dahulu mati dan berkorban untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, hari ini Bapak Saudara, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sedikit merenungkan sebetulnya apa sih tujuan salib itu bagi kita, sehingga kita mengatakan ini adalah anugerah, kita bersyukur, ini adalah damai sukacita, semua itu dari Tuhan. Nah, kita akan baca untuk kita lebih bisa meresapi tujuan dari salib itu. Oke? Kita mulai baca dalam Kejadian pasal 6, kita lihat dari awal. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 mulai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada awal-awal dunia ini, pada Kejadian pasal yang ke-6 sudah kelihatan bahwa ternyata manusia itu cenderung untuk berbuat dosa, cenderung untuk berbuat jahat. Kenapa begitu? Sebab memang terlahir dari benih yang sudah tercemar oleh dosa. Itu sebabnya manusia berusaha untuk berbuat baik. Manusia berusaha untuk melakukan apapun, namun semuanya itu tidak bisa melepaskan mereka dari dosa. Itu sebabnya Kristus harus mati di atas kayu salib. Dan apa manfaatnya Yesus mati di atas kayu salib? Untuk mengingatkan bahwa kayu salib, Kristus mati, yaitu untuk melepaskan manusia dari dosa. Bayangkan, Allah itu sampai menyesal, ya, padahal awalnya dikatakan aku menciptakan manusia menurut peta dan teladanku, mempunyai hati nurani, pikiran dan semuanya itu adalah baik, dan dilakukannya dengan tangannya sendiri dilakukan, tapi pada akhirnya Allah menyesal. Namun dalam penyesalan dan ingin memusnahkannya itu, tetap saja kasih karunia Allah, yaitu melalui Yesus. Jadi hal pertama, kayu salib itu adalah untuk melepaskan kita dari segala kejahatan, dari niat-niat jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kejahatan manusia itu bukan cuma dalam apa yang dilakukan saja, tetapi juga dalam niat-niat dalam Matius. Kita akan baca ya, Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan.
Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini suatu perkataan yang tegas dan keras, yang membongkar hati daripada umat saat itu yang dari luarnya baik, ternyata apa yang dilakukannya jahat. Dan kita lihat bagaimana mungkin bisa melakukan yang baik, sebab apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi ketika melakukan hal yang jahat, sesungguhnya sudah ada niat-niat dari hati yang sudah tercemar juga oleh jahat. Jadi kita tahu dari segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam dosanya, itu juga karena sudah tercemar dari dalam hatinya. Dan Yesus mati, kayu salib itu melepaskan kita bukan cuma dari kejahatan yang kita lakukan, bahkan dari akar-akarnya dari dalam hati kita itu dibersihkan, diputuskan kejahatan itu melalui korban Kristus. Jadi itu sebabnya sekali lagi kita mengucap syukur, kita dilepaskan, kita dibebaskan dari kecenderungan untuk berbuat jahat itu. Dan Kristus mati untuk itu, untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih bersalah. Jangan katakan aku berdosa karena aku belum tahu, tetap saja itu ada hukuman. Dan kita dalam anugerah, dalam damai sukacita menerima kebebasan melalui kematian Kristus. Berikutnya, tujuan salib. Tujuan salib membawa kita balik kepada Allah. Kita baca satu ayat dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal yang kedua, salib, kematian Kristus dan kebangkitannya bukan cuma untuk melepaskan kita dari akar-akar kejahatan dalam hati sekalipun, tapi juga yang membawa balik kita kepada Allah. Karena dikatakan ia yang telah dibunuh dan ia yang benar, ia membawa kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu putuslah hubungan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta. Bukan cuma itu, bukan cuma putus, tapi jadi seteru karena dosa. Lalu Allah mengasihi manusia, tapi Allah membenci dosa. Itu sebabnya jadi seteru. Dan Kristus menjadi pendamai. Dia yang membuka jalan agar kembali manusia bisa kepada Allah. Jadi kematian Kristus, salib Kristus yang kalau sebentar kita dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah, itu akan mengingatkan kepada kita, bukan cuma Kristus melepaskan dari setiap kejahatan yang ada di dalam batin, tetapi juga Dia yang membawa kita kembali dalam suatu hubungan kepada Allah, kembali dalam kasih karunia, kembali dalam anugerah, kembali dalam segala janji-janji yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Dan itu sebabnya Kristus harus dikorbankan. Itu adalah manfaat salib bagi kita, yang sebentar kita akan lakukan dalam perjamuan kudus. Kita bisa kembali, yaitu melalui Kristus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya Dia yang buka jalan itu melalui korbannya. Itulah anugerah, itulah kasih Bapa.
kepada setiap kita yang percaya saat ini, yang telah dibebaskan dari kutuk dosa, dibebaskan dari kutuk-kutuk keturunan turun temurun melalui Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, seberapa besar engkau bisa merasakan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Seandainya ada seorang berhutang 1 juta, lalu orang yang kedua berhutang 500.000, orang yang ketiga berhutang 100.000 kepada seorang saudagar, lalu tiga-tiganya sama-sama tidak bisa bayar hutang. Tiga-tiganya juga memohon untuk dibebaskan. Lalu si tuan pemilik uang itu, dia bilang, baiklah, karena hatinya lembut, lemah lembut, aku bebaskan kau. Dari ketiga orang itu, yang mana yang paling berbahagia? Halo, saya yakin kita semua sama. Tentu yang hutangnya paling besar, bukan? Yang hutangnya paling besar, dia yang paling merasa sukacita. Dia yang paling merasa anugerah karena dia terbebas. Dan hutang yang paling besar itu adalah kita. Karena kita adalah hutang nyawa yang harus dibayar oleh nyawa. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam dunia bisnis kalau hutang dagang hutang, ya. Berapapun besarnya, temponya, lamanya dan sebagainya, mungkin engkau masih perlu minta reschedule barangkali, atau minta cara pembayaran. Tapi ketika semua engkau lakukan dan selesai, itu berarti lunas sudah. Itu hutang dagang. Hutang apapun bisa dulu. Tapi hutang nyawa, hutang keselamatan, bahwa upah dosa itu maut, artinya kematian. Namun tidak sampai di situ, dikatakan karunia Allah untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya salib itu. Dia membawa kembali, dia kembali melunasi hutang dalam tanda kutip, sehingga hubungan itu menjadi baik kembali antara kita dengan Allah. Yang ketiga, apa sih tujuan salib bagi kita? Kita buka Galatia. Galatia pasal 4 mulai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi anugerah, sekali lagi damai sejahtera diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, salib menjadikan kita menjadi anak yang kepadanya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa kita bisa berseru? Karena roh anak itu, Roh Kudus, Parakletos, dikirim dan masuk ke dalam hati kita. Buat kita yang percaya, buat kita yang beriman, dan kita mewarisi kerajaan surga. Karena Bapa kita adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Dan
Kita lihat di sini bagaimana tragedi, bagaimana histori, bagaimana diruntut kejadian demi kejadian. Semuanya terencana dengan sempurna. Rencana keselamatan itu melalui seorang dara, melalui seorang gadis yang harus melahirkan dan patuh kepada hukum Taurat. Hukumnya dunia harus melalui melahirkan, prosedur-prosedur semua dijalani. Walau itu sebenarnya rencana sempurnanya Allah. Tujuannya supaya kita bukan cuma dilepaskan, bukan cuma balik kepada Allah, tapi kita dijadikan anak dalam tanda kutip. Kenapa dijadikan anak? Karena dikatakan cuma anak yang bisa sewaris memiliki apa yang dimiliki oleh Bapa. Berkat Abraham, masih ingat Bapak Ibu Saudara, berkat Abraham? Allah berkata, aku akan memberkati engkau, engkau jadi banyak keturunanmu. Aku memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, itu luar biasa. Pembelaan, bukan cuma berkat tapi pembelaan. Dan masih banyak lagi. Semua janji-janji Allah menjadi milik kita ketika kita adalah anak yang dalam tanda kutip sewaris. Itulah anugerah. Seberapa besar kita bisa menghayati anugerah dan besarnya pertolongan Allah melalui Yesus Kristus, yang hari ini kita akan bersama-sama kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana roti itu melambangkan hancurnya tubuh Kristus untuk kesembuhanmu, dan anggur itu melambangkan darah yang tertumpah untuk menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi baru. Yesus enggak tanya lagi, kau dulunya siapa, apa yang sudah kau buat. Bahkan dikatakan, aku sudah lempar sejauh dari barat ke timur, dan engkau sudah menjadi manusia yang baru. Seperti pada hari ini, kita hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, kata Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, bukan? Dan tentunya kepada kita juga saat ini, damai sukacita, anugerah itu menjadi milik kita karena korban Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus, dan saudara yang di rumah tentunya bisa mempersiapkan diri. Kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Ya, kalau tidak ada roti, ya bolehlah pakai biskuit atau pakai apapun gitu ya. Yang penting kita mengerti, kita paham tentang perjamuan kudus itu. Demikian juga anggurnya. Kalau tidak ada anggur, ya bolehlah pakai teh juga, boleh, nggak jadi masalah. Waktu saya di Filipina, ya perjamuan kudusnya itu rotinya roti tawar gitu ya, dipocel-pocel, dibagi-bagi. Ya boleh juga lah gitu ya, bagaimana caranya. Namun esensinya kita mengerti bahwa ini semua adalah korban Kristus demi kebaikan kita. Oke, Bapak Ibu siap-siap yang di rumah, juga yang di sini, dan petugas-petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri. Para pemain musik, singer, song leader bisa bersama-sama, dan kita akan berdoa. Kita angkat pujian, kita katakan seperti rusa rindu sungaimu, demikian pula aku merindukan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan
perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita angkat pujian ini kembali dan petugas-petugas pemadam kudus bisa kemuka. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami sujud di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami supaya sembuh. Darah-Mu tercurah dan dosa kami dihapuskan. Karena tidak ada penyucian darah tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya pada hari ini, sebelum kami melakukan perjamuan kudus, kami mohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh-Mu itu menjadi kesembuhan apabila mereka sakit dalam nama Yesus. Demikian juga anggur, ketika kami minum, dan ini adalah lambang tubuh darah Kristus yang tercurah, dan kami mendapat pengampunan. Siapa di antara kami yang tidak pernah berdosa? Hutang darah dan hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan Engkau sendiri membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau korbankan itu buat kami. Hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika dia sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Karena tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami. Demikian pula anggur, ketika kami minum, ini merupakan lambang darah-Mu. Kami disucikan, kami dijadikan baru, dan kami layak untuk menerima kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Seperti Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
sudah dapat roti dan anggur? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita akan melakukannya bersama-sama. Ya, kalau tidak ada roti, biskuit pun boleh. Atau tidak ada anggur, saudara yang di rumah dengan sirup atau teh juga. Yang penting kita mengerti, yang penting kita imani bahwa Kristus mengasihi kita, bahwa Kristus peduli. He cares about you. Dia peduli sama kita, siapapun kita. Dia tidak melihat rupa, keadaan, kedudukan, tapi dia lihat hati kita, hati yang sungguh-sungguh percaya. Kita persiapkan roti dan anggur, dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia dalam ucapan syukur, dengan iman, dengan suatu keyakinan, dan Tuhan menjamah setiap kita. Yes. Secara pribadi engkau berbicara dari hatimu. Ya Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Ya Tuhan, dalam tangan-Mu yang kuat, dalam penyertaan, dalam perlindungan, aku menyertai Engkau, aku membimbing Engkau dalam nama Yesus. Jamah, kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa, dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, beriak, ajaib, ajaib. Ya Tuhan, Kau lihat setiap doa, Kau lihat setiap permohonan. Kekuatan kami adalah Engkau, Kau perlindungan, Kau yang memberikan kesehatan, Kau yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, kami meteraikan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, kami patahkan setiap kutuk-kutuk keturunan. Dalam nama Yesus, nama Roh Kudus. Ajaib, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ada di sini, Kau menjamah setiap hati, Kau menjamah setiap pribadi, karena Engkau peduli, karena Engkau kenal. Dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu,
Berikan kami kekuatan yang baru. Berikan kami kuasa itu, yaitu Roh-Mu sendiri. Yes. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maka terjadilah seperti iman. Jamah Tuhan. Ya, jamah. Ya, jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Berikan kesempatan Tuhan menjamah hidupmu pagi hari ini. Ya jamah setiap hidupku. Jamah Roh Kudus setiap hati, setiap hati yang mengasihi di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yang ingin dijamah oleh Tuhan, yang ingin dijamah, kita angkat pujian ini dengan iman. Kita mohon dia jamah, ya Tuhan. Allah akan menjamah engkau. Dia jadikan kau sehat, jadikan kau sembuh, jadikan kau kuat di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau ada di surga, namun hari ini Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, umat-Mu yang kecil, yang sederhana. Namun Engkau tidak melihat keadaan kami, karena Engkau melihat hati. Engkau melihat sesuatu yang kami datang dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami. Ketika kami sakit, Engkau sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Dan Engkau menjadikan kami menjadi baru, hidup baru bersama dengan Engkau. Karena Engkau sudah korbankan darah-Mu, dan Engkau berjanji Engkau akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Engkau terus menjaga dan memelihara kami. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau sudah melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang diberkati oleh perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.
Selanjutnya saya akan membagikan sertifikat dan hadiah berupa uang tunai kepada para pemenang lomba. Cuman sayang sekali juara-juaranya nggak bisa hadir karena ada suatu hal. Oke, saya akan panggilkan kepada pemenang pertama, yaitu saya panggilkan kepada adik kita Alven Victorino. Silakan maju ke depan. Oke, selanjutnya kita mau memberikan sertifikat penghargaan dan hadiah berupa sejumlah uang tunai kepada Timotius selaku Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia Jatinegara. Waktu dan tempat saya persilakan. Mengundang Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Eza Skiman untuk maju mendampingi, kita mau ambil foto. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Inginlah ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku